Jangan-jangan Yumas nanti juga ingin jadi warga Badung kali David. Astum karo semoga David bisa sudah mendapat pasangan. menikmati Jan hidup di Badung ya. Apa kabar? Tentu pada kesempatan ini saya menginginkan sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kali ini sahabat semua saya ajak untuk masuk ke dalam podcast saya sekarang ini yang merupakan perdana. Dan sebelumnya sahabat semua saya ajak berjumpa di dalam YouTube kami dari Sui Asia TV. Dan pada kali ini saya masuk pada konten podcast, dan satu hal yang istimewa buat semua sahabat semua adalah kali ini podcast saya adalah podcast yang perdana. Jadi untuk itu buat sahabat semua mohon partisipasinya. Nanti kami akan berbincang-bincang, kami berdiskusi, dan tentunya kami berharap pada satu partisipasi dari sahabat semua. Sehingga demikian, dan media podcast ini saya berharap kita bisa bertukar pikiran, saling memberikan masukan. Terlebih kita dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini, kita butuh satu kerjasama dan saling tukar informasi buat kita semua. Dan untuk itu juga sahabat semua, kali ini saya undang dan kami ajak sahabat saya ini keduanya, jadi orang yang ganteng banget. Namanya David ya. Allen, dan dia adalah salah satu YouTuber yang terkenal di Bali. Tepuk tangan dulu buat. Terima kasih. Selamat malam buat teman-teman sahabat Bapak Sui ya. Sahabat Pak Sui ya namanya Pak ya. Sahabat Pak Sui. Ya. Dan juga saya nggak sendirian, saya ditemani sama si cantik ini Pak. Ada seorang yang muda banget, namanya Yumas. Halo. Om Swastiastu. Bahasanya sebutnya Yumas, tapi dalam tulisan bahasa Inggrisnya Yumas. Jadi Yumas Kamu harus. Dia tidak boleh keluar jauh dari niatan kita ya. Benar. Harus gitu. Harus ya. Tentu saya mengucapkan terima kasih buat David Allen, Yumas juga pada hari ini, dan sangat spesial buat saya hari ini. Betul. Saya bisa ketemu dan bisa bincang-bincang dengan YouTuber yang terkenal di Bali ini, luar biasa. Tentunya buat kami juga kehormatan ya Yumas ya. Spesial juga buat Spesial kita, di ya. podcast perdana gitu kan, ada kita berdua. Mudah-mudahan saja begitu. Kalian adalah orang-orang yang spesial, orang yang istimewa. Moga saja juga podcast kita hari ini menjadi sesuatu yang spesial juga. Baik. Gitu ya. Dan di edisi spesial nih Pak ya, mohon izin ya. Jadi silakan. Kami yang akan mendirect beberapa pertanyaan karena kami ingin tahu Pak Suyasa itu seperti apa sih kesehariannya gitu Pak ya. Dengan senang hati. Siap. Jadi kalau gitu kita berdua tugasnya adalah untuk mengkorek-korek ya. Mengkorek-korek Pak Sui malam hari ini. Mengkorek-korek. Jadi gini loh teman-teman. Dikocek-kocek juga ya? Iya betul sekali. Kan kita udah 5 tahun ini bersama dengan Pak Suyasa di Kabupaten Badung. Dan belum pernah juga ngomong seintens ini dan sedekat ini ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih kepribadian dari Pak Sui, malam hari ini kita akan benar-benar obras, obrolan santai, bedah tuntas Pak Sui. Gitu ya. Siap. Oke siap. Jadi Pak Sui, beberapa waktu yang lalu kita sempat berkolab ya di YouTube, betul. Di mana saya ngajak wisatawan asing, warga asing, untuk saya ajak ke sini, dan dia adalah pecinta budaya Bali juga. Tunggu. Yumas kok nggak diajak? Yumas waktu itu sibuk banget. Dia menghilang. Jadi punya porsi masing-masing. Jadi kali ini porsinya bersama dengan Yumas. Entah ditelan ombak, dilambungkan angin, kita tahu ya. Betul sekali. Jadi gini nih, kita mau tanya nih ya. Pak Suyasa punya YouTube. Dan kali ini merambah juga ke podcast. Nah, jadi ini satu hal yang benar-benar jadi satu tren dan Bapak jalankan saat ini. Ini kira-kira apa sih ya yang mendasari Bapak membuat sebuah media seperti ini? Konten podcast ini. Influencernya kali ya. Siapa? Jadi gini, saya berpikir bahwa sekarang ini kita harus menjalin komunikasi dan kita selalu harus berinteraksi, saling tukar informasi. Terlebih-lebih di masa pandemi sekarang ini kita sangat terbatas, kita berinteraksi langsung, bertatap muka. Satu sisi kita harus selalu menjalin komunikasi itu sendiri. Maka saya pikir banyak orang yang membuat konten pada podcast ini, saya terinspirasi juga untuk bisa mengikuti gitu kan. Mengikuti dalam arti untuk membangun sesuatu yang baik. Betul. Demikian saya sendiri
bisa selalu membangun komunikasi interaksi, orang lain juga bisa intens berkomunikasi dan interaksi dengan saya. Nah, yang menginspirasi Pak Suyaso ini siapa nih? Kan YouTube, mungkin ada Banyak YouTuber ada, favorit iya. gitu kan ya. Jadi dari sana muncul dari kayaknya situ boleh ya. juga nih Benar, buat benar. podcast gitu ya. Bener ada, saya tertarik ya dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Imo. Wah, Ya, ya. betul-betul Mbak Imo. lama dan dia juga interaksinya bagus. Betul dan sekali. kemudian juga komunikasinya juga terjalin dengan baik dan juga jadi gubernur juga ya. Dan Itu saya juga apa yang terinspirasi dikatakan oleh- dia jadi Ya, trending betul. gitu ya. Itu berharap kita ini dengan sering tukar informasi itu ya, Mm-mm. kita bisa berinteraksi dan paling tidak juga pikiran kita fresh, hati kita fresh gitu kan, apapun itu. Yang jelas bisa memperluas wawasan dan memperkaya teman itu. Betul sekali. Nah, Mengikuti zaman banget luar ya biasa Pak itu dia, Su ya. makanya generasi milenial pastinya akan mengikuti podcast ataupun juga YouTube ya. Apalagi yang bintangnya adalah seorang Pak Suyaso ini gitu. Panutan kita semua. Dan Pak, untuk membuat sebuah konten di YouTube nih ya. Ini Bapak menyerahkan kepada tim atau Bapak punya andil untuk membuat konten? Kira-kira mikir nggak kedepannya mau bikin konten apa kayak gitu Pak? Ya. Dalam buat konten di YouTube itu ya kita sebuah tim kita ini saling berkontribusi dan dalam kontribusi ini kita mendistribusi tugas. Tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling rendah. Kita adalah semua sama. Termasuk saya sendiri. Jangan diposisikan saya tinggi dan harus saya, tidak. Kita demokratis banget. Jadi kalau saya punya ide, saya punya pendapat yang dipandang bagus oleh anak-anak, dipakai. Tapi kalau anak-anak yang punya ide, gagasan, kita pakai. Semacam itu. Jadi nggak ada etika struktural itu nggak ada. Nggak ada. Kita benar-benar demokratis, kita mengalir, semacam itu. Misalnya kalau Berdistribusi lah. udah selesai bikin konten nih Pak, Bapak ikut berkontribusi juga nggak untuk mereview ada yang kurang nih, ini tolong bagian ini di-cut. Aduh bagian ini kayak mukanya agak-agak ini udah boleh di-cut nggak? Dari sini saya tampaknya kurang bagus ini wajah saya. hapus gitu. Ya, itu Atau mah kamu 100% ya, aku ya. itu mah kamu itu. Atau 100% menyerahkan kepada tim gitu. Ini udah lepas, yang penting saya udah selesai podcast, Udah, sisanya gitu. tim yang ngerjain kreatifnya atau gimana nih? Tidak. Selain kita membuat konten, sejatinya kita ini sebuah buat pembelajaran buat kita semua sebagai teamwork. Bahwa dalam teamwork itu harus saling berpartisipasi, saling mengisi, dan prinsip demokratis itu harus ada. Artinya saya bisa masuk sejak awal sampai juga pada akhir itu sendiri. Yang mana kita putuskan dan keputusan juga keputusan bersama. Jadi saya pasti ikut itu. Pasti ikut juga Pak Pasti ya. Bapak ikut. pantau gitu ya. Bapak pantau. Pak, dari beberapa video yang sudah Bapak upload di YouTube, yang paling banyak view-nya yang mana nih Pak? Masih ingat nggak? Bapak maksudnya terhubung langsung dengan YouTube, di HP Bapak ada aplikasi yang memantau berapa view-nya. Bapak pegang sendiri atau ada admin yang pegang Pak? Saya pegang sendiri. Wow. Saya pegang sendiri. Saya Berarti- selalu sendiri. Tahu dong ya view yang paling banyak yang mana Pak? Ya, ketika saya menjadi pemeran seorang raja itu ya. Jadi orang juga kaget ini Pak Suyaso ini mau jadi apa nih di konten di sini. Karena saya bilang nih, saat berias itu saya bilang nih silahkan dinilai nanti apa saya menjadi kera, apa saya raksasa, apa seorang raja atau apalah namanya. Jadi kira-kira itu yang menarik perhatian itu. Jadi ada tanda tanya dari Judulnya apa itu Pak? Mungkin buat teman-teman biar tahu, tonton lagi tuh satu video dari Pak Su Itu yang film viral film gitu. gitu. judulnya itu saya bikin Raja Muda yang sudah tua. Jadi sesuatu kata yang kontradiktif itu, satu muda kan muda, rajanya muda tapi sudah tua gitu. Enggak sih Pak, Jiwanya spiritnya, jiwanya masih muda gitu Pak ya. Spiritnya muda. Gitu. Betul. Pak, di waktu santai nih Pak Sui, kita pengen tahu ya, Ya. yang dikerjakan Pak Sui di waktu santai mungkin ada misalnya kita ngomongin soal film atau apa namanya drama atau apa yang biasa Bapak tonton, yang kira-kira dari drama itu bisa membuat Bapak terinspirasi untuk membuat kebijakan. Nah, maksudnya dari nonton film ada nggak Muncul ide gitu ya. ide untuk kemajuan Badung? Jujur saja gini ya, saya pada saat sekarang ini mungkin karena pada usia juga sudah, saya justru lebih senang melihat memperhatikan semacam talk show yang santai tapi penuh pesan. Mengapa demikian? Karena saat sekarang ini masyarakat diajak pada pemikiran yang ribet-ribet, yang terlalu formalistik, itu dan memberikan pesan tidak begitu menarik buat masyarakat. Karena masyarakat sudah jenuh banget ya dengan hal formal. Jadi saya ambil limahnya di situ. Jadi hal-hal sebenarnya
talk show yang santai, ada lucunya, tapi ada pesan-pesannya. Contohnya Pak, acaranya siapa itu Pak yang santai? Ya. Yang Andre Sule bukan? Iya. Saya penggemar Sule dan gitu. betul. Waduh, jadi mudah-mudahan dilihat sama mereka berdua ya. Penggemar itu. Dia saya suka itu. Oke. Jadi semuanya ada Afra Penjava juga saya suka di situ. Jadi pesannya banyak tapi santai, humor, tapi penuh pesan itu. Saya suka yang macam itu dan itu saya praktekkan di masyarakat. Cuma masyarakat saya ajak sekarang kemanapun saya masyarakat pasti saya ajak bersahaja. Betul. Tidak terlalu formal serem-serem, tidak bersahaja, tapi pesan kita sampaikan. Nah, karena kita berdua juga termasuk orang yang merasakan suasana itu. Karena kita berdua kan sering dipercaya sama Pak Sui sebagai MC. Beberapa waktu yang lalu hari ulang tahun Kabupaten Badung. Tapi pasti ingat nggak ya? Pasti ingat. Notice nggak sih Pak? Pasti notice dong si cantik Kalian ini. berdua lah susah hilang dari ingatan saya. Jadi akhirnya kita bisa tahu ya dari acara-acara yang kita selama ini lakukan ya, semuanya suasananya santai gitu kan ya, dan juga penuh hiburan. Jadi apalagi sekarang situasinya juga tegang karena ada apa? Covid. Pandemi. Jadi setiap kita nonton TV kayaknya serem banget ya. Jadi pengen banget rasanya ya melihat kita refresh aja. talk show yang hanya seperti ketakutan dan kecemasan saja muncul masyarakat. Jadi kita harus hadir lebih lover of it. Oke. Pak, saya mau kasih pertanyaan santai nih Pak kepada Bapak. Oke. Bapak misalnya film nih, kita ngomongin film ya. Ada nggak sebuah film yang kira-kira Bapak pengen jadi pemeran utamanya? Film Indonesia yang terkenal yang kira-kira Bapak pengen jadi pemeran utamanya. Itu film apa Pak? Tuh. Film saya nggak bisa dipungkiri sekarang ya. Pasti terkenal di zaman muda itu Galih dan Ratnanya itu. Saya ingin berperan sebagai seorang Rano Karno. Rano Karno ya? Rano Karno. Yang jadi Galih berarti. Galih. Ratnanya siapa? Gak tahu nih. Kalau zaman sekarang mungkin kayak Dilan ya. Kayak Dilan ya. Jadi Dilannya. Saya suka Dilan. Oh, suka Dilan juga. Kata-katanya puitis, yang romantis tapi setia loh. Betul. Tepat pada janji. Benar sekali. Kan gitu kan? Iya. Hidup itu sekarang begitu kan. Cocok ada ya. romantikanya. Saya lihat kemarin di Instagramnya Pak Sui itu Bapak naik. Perhatikan juga ya? Iya naik. Iya memperhatikan. Pengikut setia dong Pak. Yang Bapak naik sepeda motor apa sih yang sepeda motor Cetul ya. Cetul ya. Cocok loh ya. Cocok benar-benar jadi Dilan di masa itu. Cetul itu kayak gimana sih? Nanti lihat Instagramnya, makanya di follow Instagramnya ya. Itu saya bernostalgi dulu waktu muda belajar naik motor ya motor itu gitu kan. Jadi sekarang masih teringat itu ya dan enak juga nyaman. Ada yang dibonceng nggak Pak? Ada, saya selalu ngajak cucu kok. Nah sekarang cucu. Oh cucu sekarang ya. Cucu dong ya. Kalau yang waktu muda kan ini bonceng lain, sekarang cucu. Baiklah. Pak, ngomong-ngomong nih, Pak Sui satu lagi ya, selain suka sama talk show yang santai, Bapak juga suka menyanyi. Tahu. Semua orang pasti tahu dong ya, yang Setiap di kita Kabupaten event, Badung ya. Setiap kita datang ke acaranya Pak Sui. Setiap bertemu dengan masyarakat pasti nyanyi. ada nyanyi-nyanyi. Gak pernah skip ya David ya? Gak pernah skip dong. Penyanyi favorit Pak Sui siapa Pak? Cara penyanyi favorit saya punya ada beberapa sih. Kalau grup band saya suka Dewa. Saya suka Noah. Dulu saya juga suka Chris Patti. Saya yang Chris Patti udah nggak masih hidup lagi. Jadi grup favorit saya begitu. Oke, nah kalau misalnya punya grup favorit kan, semoga saja pandemi ini selesai, cepat selesai gitu kan ya. Dan kira-kira ada rencana nggak Pak ke depannya? Diundang gitu ya. Itu dia Pak. Mengundang salah satu penyanyi favorit Bapak. Saya niatan begitu. Yang belum terrealisasi siapa Pak? Ya Noah. Noah belum. Dewa memang belum juga. Malah pernah kita akan berpikiran juga mau mengundang Iwan Fals. Gitu. Luar biasa. Tapi yang nasional ya. Yes, benar. Yang pasti nanti kalau dipanggil, di calling sama Pak Sui, kita tinggal tunggu aja telepon. Oh iya, benar sekali. Kalian pasti orang yang abadi. Terima kasih Pak. Kunci loh Pak nih. Ditonton loh Pak ya. Oke, tapi sebenarnya sih kita pengen Bapak nyanyi, cuman jangan sekarang karena akan menjadi sebuah gong gitu ya. Kita pending dulu nyanyinya ntar Pak ya. Boleh juga. Karena kita masih ada beberapa pertanyaan buat Pak Sui ya. Iya. Oke, jadi Bapak suka Dewa, siapa tadi? Noah gitu ya. Ya, Oke, berarti nanti dipersiapkan lagu
Oke, dari Oh, mereka gitu. ya. Boleh juga. Baik, sekarang agak serius nggak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa. Oke, Iya. tapi tetap Kita kan sersan nih. Oh, serius tapi santai. serius. Sersan, Santai. Acara baiklah. zaman dulu Pak ya. Ada siapa sih Pepeng ya waktu itu Pak ya? Iya. Oke. Ya, Aku waktu tidak itu tahu. ya. Nih ngomong-ngomong nggak terasa udah 5 tahun 5 tahun. Ya, betul. kepemimpinan Bapak Giri Prasta dan Pak Suyasa Pak ya. Betul. Oke, kita pengen tahu nih sebagai masyarakat awam. Kita kan cuma taunya sosok pemimpin. Sedangkan dari sudut pandang pemimpin kita pengen tahu suka duka selama 5 tahun ini seperti apa Pak? Ya, tentu apapun perjalanan kita, apa yang kita lakukan ini pasti ada rasa suka dan dukanya. Dan memang kita berharap yang kita raih adalah rasa sukanya. Tapi asungkara alhamdulillah 5 tahun saya ini mengabdi di Badung bersama Pak Nyoman Giri Prasta ya. Sebagian besar rasa suka yang saya jumpai, yang saya terima. Karena apa? Satu, bahwa orang membuat suka itu apabila niatan-niatannya dan rencana-rencananya itu bisa diterima dan bermanfaat, gitu kan? Nah, saya merasa begitu. Segala kebijakan-kebijakan kita di Badung ini, masyarakat publik sudah menyatakan bahwa sangat bermanfaat dan begitu ada nilai yang dia dapatkan, maka itu yang sangat membahagiakan kita. Yang terpenting adalah kita bahagia, masyarakat bahagia, dan masyarakat bahagia itulah kebahagiaan kita sendiri. Nah, ya dukanya juga ada ya, bahwa begitu banyaknya program-program kita berikan kepada masyarakat, ya masih saja juga ada mengatakan itu kurang tepat dan sebagainya. Tapi itulah sebagian koreksi buat kita, bahwa secara kehidupan kita ini tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Betul, hanya Apalagi pedagang es krim saja yang bisa menyenangkan semua orang ya. Semua orang semacam Ice cream, itu. cine-cine. Iya, jangan ke masyarakat yang banyak begitu, kita keluarga aja punya 3 anak, 2 anak bisa sama-sama, wajar lah itu sebagai bagian pemicu kita ke depan. Betul, haters gonna be haters gitu ya. Betul. Jadi orang yang benci ya selamanya akan benci. Tapi kita bisa balik semua itu menjadi satu hal yang tantangan buat kita nih untuk membuktikan bahwa itu iya, yang apa kita berikan berguna Pak ya. penyemangat kita. Penyemangat, Iya. motivasi. Kesuksesan Bapak yang sudah diraih selama 5 tahun ini apa saja Pak? Biar publik semuanya tahu. Ya, baik, kesuksesan ini. Saya kembali pada prinsip dasar. Buat apa sih pemerintah itu membuat kebijakan buat masyarakatnya? Ujung akhirnya adalah masyarakat agar sejahtera dan bahagia, gitu kan? Ya, betul. Maka dari sisi ini saya dapat katakan kesuksesan kita untuk masyarakat sejahtera bahagia ini dilihat dari sisi tingkat kondisi ekonomi masyarakat. Pertama adalah dari segi pertumbuhan ekonomi Badung ini, pertumbuhan ekonomi Badung cenderung meningkat dan stabil. Di tahun 2019 saja kita pertumbuhan ekonomi kita 5,83. Oke. Yang cenderung bahwa angka itu juga melebihi dari angka nasional dan Bali. Wah. Dan jangan dibilang di tengah sekarang ini karena pandemi COVID ya tentu kita susah. Betul. Nah, kemudian yang kedua, indeks pembangunan masyarakat kita, IPM kita ini juga terus meningkat dari tahun 2016 sampai sekarang meningkat itu. Sekarang kita 81,59 ya, 81,59 yang dulu 76, sekarang ke 81. Ini adalah sesuatu peningkatan yang luar biasa juga. Artinya ketika indeks pembangunan masyarakat IPM kita ini meningkat, artinya bahwa kualitas hidup masyarakat kita di Badung ini juga meningkat semacam itu. Kemudian kesenjangan gimana? Ya namanya gini, rasio kita juga sekarang ini rendah. Itu di 0,24. Nah, ini sangat rendah sekali. Bahkan ini lebih rendah dari rata-rata nasional juga di Bali itu sendiri. Nah, dari kondisi-kondisi semacam ini berarti bahwa PDRB kita juga meningkat terus nih. Dari PDRB per kapita, ini kan menunjukkan kesejahteraan masyarakat per kapitanya, per orang ini. Jadi tahun 2015 itu hanya 25 juta, sekarang 2019 ini 93 juta rupiah. Jadi peningkatnya luar biasa. Nah, dari sisi sektor ini, di kesejahteraan masyarakat ini kita sudah, Badung ini sudah sejahtera. Tingkat kemiskinan juga sangat rendah sekali, hanya 1,78%. Ini jauh daripada rata-rata Bali dan juga daerah yang lain. Oke. Selanjutnya dari sejahtera itu bahagia nggak masyarakat Badung. Nah, kita lihat sekarang ini indikator kebahagiaan itu sendiri, bahwa Badung ini sekarang ini sudah masuk kepada masyarakat bahagia. Buktinya apa? Karena indeks
kebahagiaan masyarakat Badung ini adalah sekarang ini 76,14. Jadi indeks kebahagiaannya 76,14 ini itu sudah kebahagiaan yang tinggi. Oke. Nah, artinya masyarakat Badung sudah sejahtera dan bahagia dong, ya kan? Asungkara itu bisa kita wujudkan. Saya sebagai warga Badung juga. Nah, Warga David Badung juga ya. Saya merasakan itu. Sejahtera menjadi warga Badung? Sejahtera. Cuman ya karena COVID ini agak sedikit ini ya, sih. ini. Fighting. Ya, kondisi Ya, ini kondisinya yang tidak bisa kita hindari ya, Pak ya. Ya. Oke. Semua lapisan ya kalau Semua itu lapisan ya, kena tanpa ya. terkecuali. Oke. Jadi Dan yang pasti cita-citanya Badung juga yang 1,78 tadi tingkat kemiskinan. Jangan-jangan yang sangat Yumas rendah itu. nanti juga ingin jadi warga Badung kali Penapit. Astungkara semoga David bisa sudah mendapat pasangan. menikmati jalan hidup di Badung ya. Jangan hidup di Jangan Badung. hidup di Badung. Dari lahir, hidup, mati, Di Badung Ya. semua ditanggung gitu betul ya. semuanya ditanggung. Wah, Nah, udah nanti yang angka-angka yang memang miskin itu bisa mencapai 0,00%. Target kita gitu, Targetnya, gitu ya. nanti ya. Tidak ada Tapi yang menjadi harus- zero susah. Ya. Jadi soal kemiskinan itu tidak ada satu negara pun di Yang dunia ini bisa bisa menjadikan menjamin. zero, tapi Betul. meminimalkan saja. Iya. Oke, Pak, saya mengenal program PPNSB. Itu mungkin banyak orang yang kurang Oh, ya. tahu. PPNSB itu penerapannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu PPNSB Konsepnya Oke. apa mungkin ya? itu apa? PPNSB. Saya sering dengar itu soalnya, Pak. Ya, memang kita Badung ini dalam melaksanakan program kita ini menerapkan strategi pemerintah masyarakat membangun di Badung ini kita menggunakan pola pembangunan nasional semesta berencana. Jadi ini memang betul bahwa masyarakat sudah tahu namanya PPNSB itu barangkali jangkauannya beliau. Iya. Mereka tidak tahu gitu kan. Di pola pembangunan nasional semesta berencana ini PPNSB ini sebenarnya adalah sebuah media aja. Sebuah media dalam mencapai tujuan gitu kan. Lalu kalau ini PPNSB ini sebuah media, lalu tujuan kita apa? Tujuan kita sebenarnya ingin mewujudkan Trisakti Bung Karno. Oke. Gitu kan. Jadi pedoman kita adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah sebagai bintang penuntun namanya. Tujuan kita adalah Trisakti Bung Karno. Nah, dalam rangka mewujudkan ini di tengahnya lah sebagai media PPNSB. Jadi pola pembangunan kita nasional semesta berencana itu sendiri. Sebagai sebuah pola, maka ini sebuah model ya. Model kita. Jadi polanya itulah sebuah model. Model kita melaksanakan pembangunan yang sifatnya pembangunan itu harus semesta. Semesta itu menyeluruh. Ya. Menyeluruh itu maksudnya menyeluruh siapa? Baik dari sisi cakupannya, sektor-sektornya, kemudian menyeluruh di berbagai tingkatan, gitu. Bahkan secara vertikal, menyeluruh juga secara horizontal. Seperti itu. Semestanya di situ. Nah, berencananya itu berarti terkonsep, tertata, tergradual semacam itu. Tidak ada sesuatu yang terlahir tanpa lahir dari sebuah konsep. Bahkan zaman sekarang itu konsep itu lahir bisa kita laksanakan dari sebuah penelitian dan kajian yang akademis, ya, yuridis juga, sosiologis juga. Sehingga itu benar-benar dari segi aspek hukumnya, di ilmiahnya, dari segi kebutuhan masyarakat bisa ketemu semuanya itu. Oke. Kita lakukan ini sehingga tidak ada sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri. Itu konsep kesemestaannya gitu. Oke. Dan juga ada penerapan 4 pilar nih, Pak. Saya sempat dengar juga kalau di Badung itu terkenalnya PPNSB sama penerapan 4 pilarnya nih. Mungkin Bapak bisa jelasin. Itu konsepnya seperti apa, Pak? Ya, betul. Bahwa kita dalam kehidupan berbangsa ini kita harus berkomitmen dan itu adalah sudah harga mati tentang 4 pilar kebangsaan itu, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal itu adalah sesuatu harga mati buat kita. Para pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita dulu ini dia berdarah-darah dan dia mengorbankan jiwanya untuk kemerdekaan ini dan dia sudah membuat konsensus bersama. Kita terdiri dari berbagai suku, bahasa, semacam itu, kita keyakinan juga kita masing-masing berbeda, semacam itu. Nah, kalau konsensus ini kita hancurkan, artinya salah satu pilar daripada Indonesia kita hancurkan, maka akan hancurlah buat kita bangsa Indonesia. Kita generasi sekarang ini menghancurkan 4 pilar itu, merusak 4 pilar itu, itulah dosa besar dalam kehidupan kita. Tuh ya, Mas. Itu. NKRI harga mati. Harga mati. Bhinneka Tunggal Ika. Di Badung ini berbagai macam ada. Bahkan buat
karena kita podcastnya kan bukan berskala lokal Bali aja Pak ya. Betul. Kita ditonton nasional juga. Iya. Di Kabupaten Badung juga ada yang namanya satu lokasi yang ada masjidnya, Iya. ada puranya, Iya. ada gerejanya, ada wihara Pak Yang ya. kita sebut namanya Puja Mandala. Puja Mandala. Oh, Puja daerah itulah mana itu? kegiatan kita Itu untuk di Nusa Dua. di Nusa Dua ada Nusa dan Dua kita punya 3 tempat loh. Oh nih, iya? ya. Boleh diinfokan. Satu di Nusa Dua, ada kemudian di Tuban. Oh iya dekat benar. bandara Itu kan, kan dekat bandara itu. ya. Kemudian di daerah Dalung juga ada. Di Dalung yang mana Pak? Dekat rumah Di, saya nggak tahu. di Kuanji. Oh di Kwanji. Dia. Oh iya iya iya, ada gereja, Ada gerejanya, masjidnya ada juga ya. masjidnya juga. di Keberagaman ya. Iya, itu harus kita jaga loh. situ. Jadi penting loh, David, bahwa kita selalu mengukur indeks kerukunan. di Badung. Oh ada indeksnya juga Ada Pak, ya? indeks, kita ukur bagaimana kerukunan masyarakat Badung ini, dan Asungkara, alhamdulillah bahwa indeks kerukunan kita tinggi banget. Ada di indeks 94. Wow. Kalau indeks 94 itu sudah kerukunan kita sudah tinggi. 94 ya. dari 100 gitu. Iya. Ya, betul, indeksnya itu. Mengapa kita lakukan itu, David? Karena setelah kita lakukan kajian, analisa juga, apa sih yang menjadi faktor penyebab orang luar itu, khususnya wisatawan mancanegara mau datang ke Bali, ya selain memang adat budayanya, tradisi seninya Bali itu, ternyata ada satu hal yang menjadi perhatian mereka, bahwa tingkat kerukunan orang di Bali itu begitu tinggi. Ini menjadi perhatian. Betul, Iya, betul. Tidak pernah ada konflik suku, tidak ada konflik agama. Jadi grade kita semakin naik. Karena itu saya harus mengukur indeks kerukunan itu sendiri. Oke, Gitu oke, kan. Iya sih, kalau banyak yang gontok-gontokan. Nah, siapa yang mau datang ke sini? Orang gitu ya. biasanya datang ke Bali itu karena mencari kedamaian, Pak. Iya, Mereka rata-rata melakukan yoga atau apapun itu juga ya. Jadi memang nuansa kedamaian itu harus kita dapetin di Gimana sini. mereka jaga. mau damai kalau memang orang-orangnya tidak damai. Jadi Betul. emang orang-orangnya harus damai dulu ya. Makanya itu mengundang banyak sekali iya, orang dari betul. luar untuk datang. Oke. Iya. Sama satu lagi, Pak. Sekarang lagi masa kampanye, Pak ya. Bapak Oh ya. sedang cuti. Jadi Cuti. biasanya kalau kita itu kan syutingnya waktu yang kemarin di rumah dinas jabatan ya. Ya. Di rumah jabatan di Puspom Oh. ya. Kali ini teman-teman kita ada di rumah pribadinya Pak Pak Sui. Sui. Senang banget Di bisa pondok kesini namanya loh. pondok. Ini pondok. Kita Pondok udah pengungsian. kita udah makan, kita udah macam-macam ya tadi Yumas ya. Oke, Bapak misalnya Astungkara Pak ya. Ya. Dipercaya Dipercaya lagi, lagi oleh masyarakat oleh masyarakat. di periode kedua gitu ya. Ada sesuatu yang baru nggak yang akan Bapak hadirkan di sini? Ya, kedepannya saya akan ada beberapa hal ya. Pertama, masa pandemi ini telah mengajar kepada kita semua bahwa kita harus kembali ke alam, ya, kembali pada sektor basic kita. Apa itu? Pertanian. Karena itu saya akan memberikan perhatian yang lebih nanti pada pembangunan di sektor pertanian. Menyadarkan kita sekarang ini bahwa sektor pertanian itulah menjadi kunci kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Satu. Kemudian kedua, karena kita ingin lebih menjadikan masyarakat ini bisa berdaya saing, maka saya akan memperbaiki juga tentang pelayanan publik kita ke depan. Itu kan, saya juga akan melaksanakan satu reformasi birokrasi soal meningkatkan budaya kerja aparat-aparat kita agar mereka lebih banyak berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mereka bisa membangun sinergitas antar sektor itu sendiri. Kedepannya saya ke situ. Dan di samping juga kepada mengadaptasi masyarakat kepada sistem teknologi dan informasi sekarang ini. Zaman sekarang ini kalau ketika kita tidak mampu beradaptasi tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, maka hidup ini gak akan lewat. Lewat dari apa? Lewat dari perkembangan dan kita tidak bisa survive dalam kehidupan masa depan. Oke. Selesai itu nanti akan menjadi penekan kita. Oh iya, David sama Yumas, kita sudah berbincang lama juga nih. Tapi saya lupa nih, ada sekedar hidangan di meja ini. Nah ini namanya kue bolen yang memang produksi dari anak-anak sama ibu. Jadi ini inspirasi di masa pandemi. Pantasan dari tadi nih Pak ya, Iya. saya ngeliatin di rumah Bapak ini banyak banget apa namanya tumpukannya gitu. Iya, ternyata ini ya. Saya pikir tadi ini yang endorse Pak Sui, kan kita bahasanya Bukan. sebagai influencer Influencer. gitu Ya, kan ya. inilah produk Malah produk. Bikinan keluarga. homemade ya. Dan anak-anak dan ibu di masa pandemi ini
merekam produk ini tampaknya juga banyak peminatnya. Oh gitu. Artinya sekarang coba rasakan tisnya gimana, berikan komentar. Nah, podcast ini review juga ya, Mas. Mas mau coba dari tadi loh sebenarnya. Silakan Sudah coba pengen. dulu. Kita ngiler-ngiler cuma Kalau menunggu. saya udah biasa. Menunggu dipersilakan. Ayo, silakan. Oke, sekarang ya. Oke, saya pengen lihat bungkusnya dulu. Dimas juga silakan. Oke. Oh, packagingnya aja lucu banget ya. Iya. Opis Kitchen Opis Premium Kitchen. Homemade. Ini ngomong-ngomong, opis itu ada artinya nggak, Pak Sui? Iya, karena ini dibuat atas inspirasi dari Saya dengar cucu ya? opinya. Opinya dia cucu saya aja. Oh, nama cucu ini. ya, Oh. gitu. Bukan Jadi dia cucu, bocor. itu manggilnya kan biasanya opa. Oh, Ini gitu. biar lebih Oh, iya. centil, Oh, lebih Oh, cucunya imut. manggil Opi gitu. Opi. Ah. Jadi ini Jadi Opi dari- Kitchen. Cute banget, Pak ya. Biar cute teman, deh. biar sahabat Pak Panggilan Sui tahu sayang ya. gitu loh. Iya. Panggilan sayangnya itu adalah Iya, panggilan sayang. Silakan dicoba Adalah dulu deh David Opi. jangan Dimas. Ya. Oke. Jadi Gimana podcast rasanya? ini sahabat Pak Sui adalah ada namanya segmen ini? review. Yes. Jadi ini benar-benar ya tanpa ada skenario. Teman-teman bisa lihat bagaimana ekspresi wajah saya dan juga Yumas. Mencoba ini apa namanya? Ini apa namanya? Kalau enak pasti kita bolen. Bolen ya? Bolen. Kalau enak kita bilang enak, kalau nggak enak kita nggak enak untuk ngomong nggak enak. Iya, objektif nggak aja. enak, gitu Objektif ya. aja Oke gitu oke ya. oke. Gimana Yumas? Siap? 3, Oke. 2, 1. Ya. Ada wo-nya enggak? Ini kalau di mic kan kadang-kadang kita kriuk-kriuk gitu ya. Ya. Mahal. Mudah-mudahan Itu dari aku. bisa cocok. Rasanya Ya. mahal. Ini coklatnya melted man. Melted Ya, itu ada meleleh. coklat ya. betul. Jadi perpaduan Coklat dan pisang. coklat dan pisang ini luar Oh. biasa. Nggak terlalu manis. Pak, ini kalau yang kayak ini bukan produk rumahan biasanya Pak. Enak banget. Dijual di bakery-bakery yang terkenal Pak. Oh gitu ya, saya rasa. Dan saya coba tisnya ini, ya kebiasaan saya. Buat saya sih masuk gitu kan. Masuk banget Pak. Masuk Ini banget. enak banget nih. Hmm. Ini Ini dijual sekaligus- berapaan, Pak? Iya benar. Satu kotak tadi kalau nggak salah berapa tadi ya? Ini Ketahuan nih nggak tahu. Oh, tahu ternyata. Berapa Pak harganya satu kotak nih Pak? 40.000. 40.000. Iya. Jadi kita ini sekaligus juga membangkitkan semangat para UMKM di masa pandemi ini. Ya, betul. Saya tadi sempat bicara sama ibu Pak. Oh, Dia ya? bilang, Ya. ibu bilang tadi katanya ini adalah usaha efek dari pandemi. Corona Betul. ya. Ya, Baru jadi- 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Baru 3 bulan. Jadi saking mungkin banyak waktu luang gitu ya. Dikerjakan Betul. dengan hal yang positif. Betul. Membuat kue Tapi seperti jago Karena loh saya ibu cermati nih. Enak banget anak-anak saya sampai anak saya yang laki itu kok dia perhatian tentang kuliner gitu. Saya perhatikan sampai anak saya yang laki dia tuh sering masak sendiri dan melakukan percobaan-percobaan masak gitu loh. Anak-anak saya yang perempuan dia juga suka membuat kue, mencoba makanan gitu loh. Mengapain kamu tidak bisa kerjakan coba secara serius di masa pandemi ini sambil isi waktu, tapi kalau ada memang potensinya ini. Dan tugas saya adalah Mencoba, mencicipi. mencoba mencicipi. Jadi kalau lolos dari saya baru gitu. Jadi ini saya bilang lolos, dia Baru teruskan pasarin gitu dan ya. banyak juga sekarang sampai anak-anak saya sekarang ini agak kelabakan juga untuk menerima pesanan dia. Oke. Ya karena masih keterbatasan. Wah. Ini kita akan bantu loh beneran Pak. Jadi kita kan ya kalau bisa dibilang kita influencer juga. Mungkin nanti di Instagram kita masing-masing akan Dengan senang hati. kita review Pak ya. Tolong di ini nanti. Buat viewers dari subscriber dari David Alan TV, jangan lupa untuk coba Siapa Opis tahu. Kitchen. Ini cara belinya gimana nih Pak? Ini kan karena produk rumahan dari Pak Sui dan keluarga. Ini Bisa cara dengan menghubunginya. hubungannya saya kan langsung di Instagram bisa, di WA langsung bisa, dan itu bisa diantar lewat Gojek juga bisa. iya. Oke, siap. Sebutin. Kalau mau order langsung aja pergi ke langsung aja ke Instagramnya Opis Kitchen ya, opis.kitchen. Betul. Nanti langsung aja di situ pasti ada kontak WA-nya kan ya. Betul. Ada, lengkap sana. Semuanya. Produksi rumahan dari Pak Sui dan Ibu. Iya Luar dong. biasa. Tepuk tangan dulu ya Mas buat produk ini. Tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Ada 2.000 orang di sebelah situ. Tapi nggak sahabat kelihatan. semua tadi David ini bisik-bisik sama saya sama Yumas juga. Dia mau ngelamar jadi reseller juga loh. Oh iya, nah ngomong Saya YouTuber dia mau jadi reseller dari Opis Kitchen. reseller. Pokoknya Bisa semua apa ya? pekerjaan Ya, David mah gas. yang menghasilkan duit selama Iya, pandemi betul. ini ya.
Ini yang mungkin penting halal. betul sebagai salah satu solusi Pak ya kepada Betul. masyarakat. Contoh bahwa di masa pandemi ini mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, berusaha untuk menggali sesuatu potensi yang Betul. baru ya. Saya juga ingin menginspirasi masyarakat di masa pandemi itu bahwa kandidat saya menjadi sosok figur di kabupaten, tapi saya didik anak-anak saya juga, kamu buat sesuatu yang bermanfaat ya, menggunakan waktu di masa kini ada produktivitas yang bagus dan manfaatnya. Setidak-tidaknya apa dilakukan oleh keluarga saya, anak-anak saya ini itu bisa mudah-mudahan menginspirasi juga sahabat kita semuanya ini untuk bisa selalu kreatif dan produktif di masa pandemi ini. Betul. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Jangan kita hanya bisa mengeluh saja, jangan kita hanya mengatakan penderitaan saja. Ayo kita berbuat sesuatu dan mewujudkan kemandirian. Oke. Itu hikmahnya sekarang. Pak, saya pengen tahu nih sebagai figur wakil bupati dan sebagai figur pribadi, Betul. kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak, maksudnya untuk mengatasi Pandemi ya. pandemik seperti ini untuk masyarakat yang kira-kira akan Bapak lakukan? Yang sudah Bapak lakukan, mohon maaf. Yang sudah saya lakukan, maka satu, saya akan selalu menegaskan dan tidak pernah henti-henti bosannya untuk meminta dan mengarahkan masyarakat itu agar disiplin pada diri sendiri, taat pada prokes COVID-19. Karena kata kunci kita ini, apapun kita lakukan sekarang inilah, tetap kata kuncinya adalah disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap COVID-19. Sebelum ada vaksin ya. Oh ya, silakan minum. Dan satu sisi kita berarti bahwa semakin kita tidak disiplin, semakin kita tidak taat kepada prokes COVID-19 ini, maka artinya kita telah memberikan ruang dan peluang buat kita lebih panjang juga ada dalam terkungkung dalam sesuatu yang tertekan semacam ini. Betul. Kecenderungan kita akan semakin sengsara, generasi kita. Maka itu ayo deh, semuanya kita disiplin. Nah yang kedua, memang kita juga di pemerintah buat kebijakan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama adalah menyangkut soal dari segi kesehatan masyarakat. Maka yang penting masyarakat ini yang positif kita tangani dengan baik. Kemudian yang belum mudah-mudahan ini tidak terkena semacam itu kita proteksi dia. Dan kedua, kondisi ini juga kan ada masalah sisi ekonomis juga masyarakat. Jadi upaya membangkitkan ekonomi juga harus kita lakukan. Dan ketiga adalah masyarakat kita juga ini harus dibantu juga jaring pengaman sosialnya. Sehingga 3 aspek ini kita lakukan dengan baik secara bersama-sama. Oke. Selain dukungan dari pemerintah, yang paling penting dari diri sendiri sih ya. Betul. Kata kuncinya di situ. Ya. Kebetulan nih Pak ya, ada pekerjaan beberapa waktu yang lalu. Jadi kemarin nih Pak, saya udah melakukan tes swab. Jadi Tes swab, jadi saya datang ke sini dengan kondisi saudara sehat ya. Oh iya. Saya Negatif ya. Negatif ya. Kalau dulu orang berpikiran positif. Nah ini ada sesuatu sisi negatif yang kita perlukan. Tes swab negatif. Iya, betul. Gak harus positif hidup ini ya. Betul. Ternyata hal negatif itu ada baiknya juga Dan sih. kita juga berjarak loh ya. Iya. Tuh, kurang lebih 1 meter lebih lah ya. Terus kita sepakat Aman. dengan prokes kesehatan. Betul. Tadinya juga kita sudah pakai masker, tapi karena kita bicara sekarang ini kan masker kita lepas Oke. sementara. Jadi seperti itu. Intinya jaga tetap keamanan protokol kesehatan dijalankan. Betul. Sama gini Pak, secara personal Pak ya, kita kan bosen Pak ya. Terus terang saya sendiri pun udah mohon maaf agak muak gitu ya ngomongin pandemik yang 8 bulan ya. kita kalau pengen nggak tahu salah nih ya. dari sudut pandang pemimpin. Menurut Bapak optimisme, walaupun kita tidak bisa menjamin ya, tapi kita pengen tahu optimisme Bapak kita bisa hidup normal kembali itu kapan Pak? Apalagi kan vaksin sudah sebentar lagi akan diluncurkan gitu Pak ya. Ya. Menurut Dari Bapak? segi optimisme, saya sih optimis ya. Di tahun ini kita sudah akhir lah, Desember ini. Karena sekarang ini pemerintah kita juga sedang gencar-gencarnya untuk mengurus dan menyiapkan vaksin itu. Dan satu hal Dik David dan Yumas juga saya beri informasi bahwa Badung ini telah ditetapkan sebagai piloting project untuk penggunaan vaksin itu sendiri. Oh, oke. Gitu. Kenapa demikian? Biasa. Karena Badung dipandang sebagai daerah yang strategis. Karena apa itu? Karena Badung inilah pintu gerbang pariwisata Indonesia. Semuanya nanti akan dapat vaksin. Nanti akan begitu, tetapi di awal ini akan jadi sampel dulu, dan setelah itu pasti akan diberikan kebijakan. Mulai kapan rencananya Pak? Rencana ini tinggal menunggu dari jadwalnya Bapak Presiden saja,
tapi timnya sudah turun ke kita karena kita lakukan tempat ini di Puskesmas Tiabian Semal. Dan itu kita berharap agar segera mungkin. Dan ini hasil komunikasi kita dan pemerintah pusat dan diberikan atensi dan apresiasi terhadap itu. Dan wajar Bali dan Badung ini untuk diberikan perhatian khusus karena pariwisata itu pendongkraknya adalah di Bali dan Bali itulah Badung itu sendiri. Selipin nama saya satu Pak ya. Silakan nanti. Sama saya juga. Ini Udah pasti. ini warga Badung. Ini sudah apa namanya tanda-tandanya mau jadi warga Badung. Waduh, iya. Semoga modus namanya ya. Iya, buat sahabat Pak Sui. Kebetulan sahabat saya ini masih available ya. Silakan bisa menghubungi di bawah ini. Untuk warga Badung masih ada ruang dan peluang. Karena dia kebet banget jadi warga Badung gitu kan. Iya, benar. Vaksin gratis. Pendidikan nanti juga bisa juga gratis. Emang juga. udah gratis. Udah gratis. Gratis. Kesehatan gratis. Kesehatan gratis. Ya udah kita merasakan kita tuh sebagai daerah kunjungan wisata orang pasti ke Bali dan khususnya pasti ke Bandung. Jadi kita Iya menikmati sih. hasil dari pariwisata itu. Iya, betul. Orang pertama kali datang ya Badung. Ya, Badung karena benar yang Rara itu ada di daerah Badung. Iya. Betul. Pak, ngomong-ngomong kita pengen tahu nih keadaan santai Bapak kan ada cuci berapa sekarang Pak? Ada dua. Ada dua. Nah, waktu senggang Bapak sekarang banyak waktu senggang apa gimana Pak? Selama Banyak masa waktu cuti ini? senggang juga sih enggak juga ya. Bahkan repot gak sih karena ada masalah ini ada COVID kan jadi Karena COVID ini pemikirannya kita lebih juga- banyak ya. kita- Pak. karena COVID ini kita juga betul harus kita benar-benar turun ke masyarakat. Iya. Masyarakat juga betul dimotivasi dan motivasi masyarakat juga itu ada yang ngayomi. Bahwa masyarakat juga melihat bahwa pemimpin itu hadir di tengah masyarakat. gitu. Tapi seorang pemimpin juga manusia Pak, Betul. punya satu sisi kekeluargaannya, Iya dong. humanisnya. Sempat naik motor juga Naik kan. motor sama cucu. Sama cucu harus tetap. Menghabiskan waktu di masa senggang dengan keluarga apa yang Bapak lakukan sehari-hari? Kalau waktunya senggang. Kalau waktu senggang saya sering untuk bercengkerama, ngobrol-ngobrol sama anak-anak, bermain sama cucu, macam-macam begitu. Jadi karena kita kan terbatas keluar ini. Betul. Jadi kita manfaatkan waktu di rumah tidak ada aktivitas itu untuk diskusi baik yang dari yang ringan sampai dengan serius. Tapi buat orang tua, buat saya pandemi ini kita banyak di rumah, momentum buat kita untuk memberikan pendidikan pada masyarakat. Gitu. Maksudnya seperti apa Pak? Pendidikan begini nih. Dia menghadapi situasi keadaan sekarang ini kita dapat susah. Nah, kita didik susah itu gimana ya begini. Nah, kalau kita ingin bertahan hidup, apa yang dilakukan masa susah ini? Kan gitu kan. Jadi harus melakukan sesuatu. Kita jangan menyerah, kita harus berpikir positif dan kita jangan banyak mengeluh. Tapi sikap diri sendiri apa yang kita berbuat untuk diri sendiri juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Zaman sekarang ini kan banyak juga orang yang mengeluh, menyalahkan orang lain gitu. Bagi yang disalahkan sekarang siapa yang disalahkan? Pemerintah disalahkan, orang ini pemerintah bukan membuat seperti ini. Inilah kondisi alam. Inilah hukuman buat kita semua. Mestinya kita sekarang introspeksi tentang hal ini. Karena itu mulailah berintrospeksi dari diri sendiri, kemudian lakukan juga di keluarga. Anak-anak kita juga biar tahu nih, dia sementara ini hidupnya minta ini, minta itu, dia tidak tahu susah. Nah ini kita usahanya bareng-bareng dulu semuanya. Jadi kesempatan buat orang tua itu untuk memberikan pendidikan kepada anak bahwa bagaimana hidup di masa susah itu. Iya, tapi juga kesabaran Pak buat orang tua karena sekarang kan yang menjadi guru sekaligus orang tua. Tapi Guru, bayar SPP tetap. iya, guru juga di rumah. Maksudnya mungkin si anak itu akan jadi stres gitu Pak ya. Waduh. Kalau di sekolah nggak mungkin dia dicubitin sama gurunya. Kalau di rumah gemes orang tuanya. Iya sih. Orang tua jadi mengambil andil banyak hal juga, termasuk ngajarin anak-anak juga ya. Udah repot, udah situasi tidak stabil ekonomi, terus perlu ngajarin anak-anak juga, belum lagi PR yang nggak bisa dibuat gitu ya. Makin ini juga harus penting diklarifikasi buat masyarakat. Ya. Belajar dari rumah, belajar daring. Belajar online, belajar jarak jauh. Ini saya teman-teman loh, sahabat semua ini. Belajar di rumah, belajar daring ini adalah sudah keharusan, bukan pilihan lagi. Iya, karena tidak ada pilihan yang lain lagi. Kita inovasi yang sangat dipercepat. Betul. Belum waktunya tapi kita udah di-push. Iya, jadi kita betul, udah betul. mempersiapkan diri. kalau dulu
Kalau dulu kita ke sekolah nggak boleh bawa handphone. Iya. Sekarang bawa HP tapi nggak boleh ke sekolah. Itu makanya. Itu ya sekarang. Cari hikmahnya. Sebenarnya sekarang yang belajar di rumah ini banyak kreativitas dilakukan. Gitu kan. Apa itu? Bahwa guru bisa memilih materi-materi yang cocok buat murid dan kemudian dia lebih inovatif dan kreatif. Dalam kelas susah buat kita itu. Saya adalah seorang guru 8 tahun. Jadi baru tahu itu. Jadi belajar di kelas itu sangat terbatas, kita berimprove, berinovasi. Iya, guru apa? Saya guru SMP dulu. Udah sampai mata pelajaran apa, Pak? Saya Campur-campur. pokoknya bahasa Indonesia tapi campur-campur dulu. Mana gurunya nggak ada saya dikasih pelajaran. All round lah gitu. Jadi saya pikir kalau bisa justru pelajar jalan-jalan ini guru itu lebih bisa kreatif ya. Dia membuat inovasi-inovasi dalam pelajaran. Satu hal juga di David perhatikan. Di dalam kelas berapa orang sih guru bisa melucu? Berapa orang sih? Biasanya yang dikit kan? Tidak satu lah. Itu jadi yang favorit Berapa sih? biasanya, Pak. Sekarang dengan cara seperti ini dia bisa inovasi, dia buat konten-konten yang bisa lucu, dia bisa bikin meme lah, dia sebenarnya bisa memberi pelajaran pada murid itu bisa jadikan dia dengan cara ngevlog. Betul. Misalnya tentang pertanian, guru itu bisa datang langsung ke sawah. Betul. Setelah itu lihat nih anak-anak semua, ibu sekarang ada di sini bla 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 bla. Tanaman padi inilah tanaman padi organik yang begini. Jadi anak-anak akan lebih menarik. Kalau di kelas mana kita bisa begitu? Iya, betul. Maka di dalam kondisi semacam ini berinovasilah. Gitu kan? Yang jelas ini kayak seleksi alam jadinya. Seleksi Gini, alam. Pak. Maksud saya tuh guru yang dulu kan banyak yang kuno, kolot gitu. Betul. Ya. Sekarang mindsetnya benar-benar dirubah. Betul. Selama pandemi ini ya. Iya. Materi Selain saya katakan emang kan. paksaan juga ya. Maka guru juga harus adaptif terhadap teknologi. Betul sekali. Jadi nggak ada istilah yang guru kuno, guru yang nggak ngerti teknologi gitu ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau ya harus. Maka saya bilang tadi tidak ada pilihan. Betul sekali. Sudah keharusan. Kalau dulu mungkin nggak terlalu penting lah itu. Kalau masih ke sekolah masih tatap muka. Kalau sekarang ya kayak situasi yang harus dipaksa banget nih untuk bisa. Bukan cuma guru saja, tapi seorang pemimpin seperti Pak Sui ya, selain pemerintah juga harus bisa menghibur rakyatnya. Ngerti maksudku? Ngerti lah. Iya. Dan kita juga sudah Tapi sering satu hal hibur. yang sampai tadi ya. Oh iya apa itu? Ada hikmah juga belajar jauh ini. Apa itu, Pak? Orang tua murid juga biar tahu juga bagaimana susahnya beratnya mendidik anak dan memberikan pengetahuan. Betul sekali, Pak. Sekarang ini guru-guru keras sedikit udah dilaporin ke polisi. Iya sih. Laporan Pak, polisi. zaman saya masih kecil dulu Pak ya. Kalau misalnya saya dijewer kupingnya terus ada yang lapor, malah saya ditambah dimarahi Pak. Betul. Kalau sekarang Kebalik ya. kebalik, ada anak kecil murid dijewer dikit, orang tuanya ke sekolah. Padahal sebenarnya mungkin maksudnya ya baik Untuk ya. mendidik. Didik gitu. Dulu masih ada tuh istilah apa, kamu nggak ngerjain PR tangan di sini dipukul sama penggaris, itu pernah loh. Aku pernah ngalami loh. Mungkin kamu enggak ya. Kalau sekarang udah kekerasan pada anak-anak ya. Cuman masa-masa takut sama guru tuh masih sih. Mungkin pas SD atau apa. Kalau lihat guru udah kayak takut gitu kan. Kalau sekarang Iya. Malah jadi konten guru TikTok. yang takut sama murid ya. Malah jadi konten TikTok. ya. Nah itu Betul. makanya. Dibayangin itu orang tua murid saja mengurus anak satu saja susah belajar. Guru dalam kelas itu 40 orang. Paling tidak 32 orang. Bagaimana dia ngelola anak-anak sekian itu? Bertanggung jawab orang itu. Ini belum soal mentransformasi pelajaran, belum dia itu memberikan pelajaran tata nilai, nilai kehidupan, pendidikan mereka. Itu beratnya. Gitulah sebenarnya. Jadi oleh karena itu jangan terlalu inilah juga pada guru, gitu kan. Jadi ini suara curahan hati seorang mantan guru. Iya, seorang mantan guru yang pada akhirnya harus menjadi guru juga untuk cucu-cucunya sekarang karena mereka belajar dan online saya ya. tetap jadi guru loh. Oh iya, dalam artian apa nih Pak? Saya pemerintahan juga guru sekarang. Oh iya. Apa itu? Guru wisesa. Guru wisesa. Ada catur guru Pak ya. Oke, siap. Kalau gitu kita mulai ke topik yang lebih santai lagi. Tadi sih udah santai ya, tapi seperti biasa bukan Pak Sui namanya. Kalau dalam sebuah konten atau pertemuan dengan Pak Sui tanpa nyanyi. Oh, nyanyi. Pak Sui, saya juga mau kenalin Pak, teman saya ini dia seorang influencer yang kalau di Instagram itu Yumas ya. Oh Yumas ya. Ya, di Instagram. Dia di Instagram dia tuh kan follower dia banyak juga. Betul. Udah gitu dia sering memamerkan kemampuannya menyanyi. Mungkin bisa kita collab ya. Dia jadi backing vokal. Oh iya, suara belakang aja. Kalau saya jadi pengarah gaya aja lah.
Kita komplementer, saling melengkapi kita ya. Betul. Oke, Bapak akan sudah menyiapkan lagu, Pak? Menyiapnya sih enggak, tapi karena udah biasa David mah, saya udah coba aja profesional nginget-nginget mah. gitu ya. Siap. Tadi Oke. lagu saya apa ya? Karena saya suka saya suka Dewa, suka Noah. Saya coba deh lagu Noah deh. Noah. Siap. Waduh. Noah yang mana nih, Pak? Apa ya? Separuh aku coba ya. Separuh aku. Separuh aku. Wah, itu lagunya asik tuh ya ininya Iya, ya. Separuh aku. Siap. Ada musiknya nggak? Boleh? Sudah. Ini Oke. bantu musiknya dong. Oke, Bapak sudah siap Pak ya? Coba. Oke, siap. Nanti kan ada backing vokal saya yang ngingetin saya. Terus suara belakang-belakang aja Pak, sayup-sayup gitu nggak kedengeran. Oke, untuk sahabat Sui, silakan bisa melihat bagaimana performa Pak Sui menyanyikan sebuah lagu dari Noah, Noah. separuh aku. Separuh aku. Oke, kita mulai ya. Ku ingin kau merasa, kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari, cintamu bukanlah dia. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku menyentuh laramu. Semua luka telah menjadi milikku, karena separuh aku dirimu. Dirimu. Iya. Yeay, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Luar biasa Kita sekali. jadi menyanyi hari ini. Pak Sui. Lebih bagus Mohon daripada maaf. penyanyi aslinya. Aduh. Itu testimonial dari David ya. Lebih pas nanti. Ya, itu sebuah hobi juga ya. Yes. Nanti kalau pas undang Noah nggak datang, nggak usah khawatir. Aku ganti. Sudah ada langsung penggantinya. gantinya. Yoi. Ini sebagai salah satu bentuk dari stress release sih Pak ya, Ya, melepaskan stres. kebetulan saya memang sejak kecil itu suka dengar lagu Iya. gitu ya, dengar lagu ya. Kemudian juga ya coba sih. Bisa dengar nyanyi juga nyanyi sih Pak Sui namanya.